Kita masuk pada tipe data, koleksi, list, dan tuple. Di sini, mengapa kita butuh koleksi? Karena dalam program sering sekali kita perlu menyimpan banyak data sekaligus dan akan repot kalau tiap data harus memakai variabel sendiri. Contohnya seperti contoh tanpa koleksi, nama satu Abdi, di bawahnya Budi, dan di bawahnya Caca. Kalau mau mencetak semuanya kita harus tulis satu. Sedangkan contoh dengan koleksi sebaris gitu, bukan ke bawah. Dan for n in nama print dalam kurung n tutup kurung, semua tercetak dengan otomatis. Jadi koleksi dibutuhkan karena menyimpan banyak data dalam satu variabel, memudahkan untuk pengolahan data, menghemat memori dan baris kode, serta lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya, kita masuk pada sifat list. List adalah struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel. Data di dalam list ditulis di antara tanda buka kurung dan tutup kurung, dan dipisahkan dengan koma. Sifat list sendiri untuk menyimpan banyak data, urutannya tetap dan mudah diproses dengan perulangan. Baik, di sini kita akan menjelaskan soal berikut ini. List hewan, ayam, bebek, dan burung. Kita ubah awalan nama hewan menjadi huruf besar. Seperti ini. Kita menggunakan kapitalize for h in list hewan, print list hewan. Kita jalankan. Jadi, selanjutnya kita tambahkan kelelawar pada bagian akhir list hewannya. Kita masukkan seperti ini. Dan selanjutnya tambahkan elang setelah ayam. Kita masukkan kodenya dan kita jalankan. Dan beginilah tampilannya. Selanjutnya kita tambahkan list hewan 2, yaitu ikan, sidat, kepiting, dan rajungan. Di sini kita masukkan list kodenya. Kita jalankan. Begini tampilannya. Selanjutnya kita hapus pada bagian rajungan. Beginilah tampilannya. Rajungannya sudah tidak ada. Beginilah tampilan akhirnya. Selanjutnya kita masuk pada nested list. Apa itu nested list? Definisinya, nested list adalah list di mana elemen-elemen di dalamnya juga berbentuk list. Analoginya, bayangkan sebuah lemari atau list utama yang di dalam raknya terdapat kotak-kotak kecil atau sublist. Kegunaannya untuk representasi tabel, matriks matematika,
dan grid coordinate. Selanjutnya ada mengakses dan memodifikasi nested list. Untuk mengakses elemen di dalam nested list, kita menggunakan dua indeks, yaitu indeks pertama memilih sublist atau baris, indeks kedua memilih elemen di dalam sublist atau kolom. Nah, kita masuk pada penerapan mengakses dan memodifikasi nested list. Di sini kita tempel kodenya dan kita jalankan. Dan begini tampilannya. Nah, kita masuk pada soal berikutnya yang harus menampilkan koordinat untuk Budi tidur di ruang tamu, Abdi nonton di kamar, dan Caca masak di dapur. Bukan masak, makan. Nah, kita masukkan list kodenya seperti ini dan kita jalankan. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan soal data mahasiswa, yaitu Abdi laki-laki, tinggi 172, berat 60, lahir di Jakarta. Terus Budi laki-laki, tinggi 165, berat 60, dan lahir di Jakarta. Yang ketiga ada Caca, perempuan, tinggi 150, berat 45, lahir di Bali. Kita menampilkan data yang menggunakan iterasi. Contohnya seperti ini. Kita masukkan kode ini seperti ini dan kita jalankan. Beginilah tampilannya. Kita masuk pada penjelasan list comprehension. Apa itu list comprehension? Adalah cara singkat untuk membuat list baru dari list yang sudah ada atau dari urutan, supaya lebih ringkas untuk mengurangi jumlah baris kode secara signifikan. Yang kedua, lebih cepat dieksekusi, lebih efisien oleh Python secara internal, dan readable, kode lebih mudah dibaca dari Pythonic.